krisis ekonomi, inilah 3 usaha ternak yang justru makin laris di tengah harga kebutuhan yang terus melambung. Banyak orang mulai bingung, kerja keras setiap hari, tapi kok uang tetap segitu-gitu aja. Tapi tahu nggak, di saat banyak usaha gulung tikar, justru ada 3 jenis ternak kecil yang malah makin laris di masa krisis. Karena selama manusia masih makan, permintaan dari 3 usaha ini nggak akan pernah hilang. Jadi kalau kamu lagi cari ide usaha yang tahan badai, gampang dijalankan, dan tetap ngasih pemasukan stabil, yuk kita bahas satu persatu. Nomor 1, ternak ayam kampung. Si petarung dari desa, ayam kampung punya daya tahan luar biasa. Mereka bisa hidup di lingkungan yang minim perawatan, dan pakannya pun bisa diakali dari sisa dapur atau pakan alami. Di saat harga daging dan telur ras naik, justru telur ayam kampung makin dicari karena dianggap lebih sehat dan alami. Modal awalnya juga fleksibel, mulai dari 5-10 ekor pun bisa jalan. Dan yang menarik, ayam kampung bisa dijual hidup, dijual dagingnya, bahkan telurnya pun laku keras. Artinya 1 aset, 3 sumber penghasilan. Kalau kamu punya lahan sempit di belakang rumah, ini bisa jadi starter pack bisnis yang kuat saat ekonomi goyah. Nomor 2, ternak lele, sang juara adaptasi. Siapa sangka, ikan lele adalah pahlawan dapur di masa krisis. Kenapa? Karena murah di modal, tapi tinggi di permintaan. Restoran, warung tenda, bahkan usaha pecel lele di pinggir jalan, semuanya butuh suplai ikan setiap hari. Lele bisa diternak di kolam terpal kecil, bahkan di halaman rumah sekalipun. Umur panennya cepat, cuma 2-3 bulan. Dan kalau kamu pintar cari pakan alternatif, margin untungnya lumayan besar. Banyak peternak pemula yang mulai dari 1 kolam kecil, sekarang bisa punya puluhan. Di masa krisis, ikan lele jadi simbol, diam di air, tapi cuannya jalan terus. Nomor 3, ternak puyuh, kecil-kecil, tapi menghasilkan setiap hari. Puyuh, mungkin kecil, tapi hasilnya stabil. Seekor puyuh bisa bertelur hampir setiap hari. Dan telur puyuh punya pasar yang luas. Dari pasar tradisional, restoran, sampai toko makanan ringan. Keunggulannya, puyuh cepat produksi, hemat tempat, dan siklusnya cepat banget. Dalam waktu 6 minggu aja, mereka sudah bisa mulai bertelur. Jadi bayangkan, kamu punya ratusan puyuh di kandang kecil, setiap hari menghasilkan ratusan telur. Walaupun harga per butirnya kecil, tapi kalau dijumlahkan, hasilnya bisa menutup kebutuhan rumah tangga dengan stabil. Di masa krisis, banyak orang fokus ke keluhan. Tapi mereka yang bertahan adalah yang fokus ke solusi. Ternak bukan sekadar urusan hewan, tapi tentang menciptakan sumber penghasilan yang bisa tumbuh sendiri setiap hari. Mau mulai dari ayam kampung, lele, atau puyuh, semuanya bisa disesuaikan dengan modal dan lahanmu. Yang penting, mulai dulu. Karena krisis nggak menunggu. Tapi kesempatan selalu datang buat yang berani bertindak. Jadi, dari 3 ternak ini, mana yang paling cocok kamu jalankan duluan? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa bahas cara mulai ternak tersebut di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan tips bisnis pertanian dan ternak cerdas yang bisa bantu kamu tetap cuan di masa sulit.